Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Shalom Alvina Dila. Saya dari kelas 11 PM1. Kali ini saya akan membacakan karya ilmiah. Daftar isi, halaman, judul, kata pengantar, bab 1, pendahuluan, latar belakang, tujuan, manfaat. Bab 2, pembahasan. Bab 3, penutup, kesimpulan, saran, daftar pustaka. Kata pengantar. Syukur alhamdulillah merupakan satu kata yang pantas diucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena bimbingannya, maka saya dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah dengan judul Dampak Globalisasi Terhadap Pendidikan. Saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang mendasar dalam karya ilmiah ini. Oleh karena itu, kritik dan saran dari kalian yang bersifat membangun sangat saya harapkan. Terima kasih dan semoga karya ilmiah ini dapat memberikan hal yang positif bagi kita semua. Tangerang, 1 Februari 2021. Bab 1, pendahuluan. 1. Latar belakang. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek termasuk kemunculan kebudayaan lainnya. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin cepat memberi dampak pada dunia pendidikan. Salah satu dari globalisasi pendidikan yang dipadukan dengan kekayaan budaya bangsa Indonesia. Namun, dampak globalisasi pendidikan ini belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat Indonesia karena kondisi masyarakat Indonesia. Yang kedua, tujuan. Bagi penulis, pembaca, dan masyarakat. Menambah pengetahuan, memperluas wawasan, menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman sekarang, dan bisa lebih memahami tentang arti globalisasi. Yang ketiga, manfaat. Supaya bisa memperluas kesempatan studi ke luar negeri, lalu bisa juga menjadi pembanding untuk tenaga yang tidak berkualitas agar semangat untuk terus berkembang, serta untuk memperluas wawasan dan kita tidak kalah terhadap pendidikan yang ada di negara lain. Bab 2, pembahasan. Perkembangan dunia pendidikan di Indonesia tidak lepas dari pengaruh perkembangan globalisasi, di mana ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat pesat. Dari adanya globalisasi ini, tentu saja memberikan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif. A. Pengajaran interaktif multimedia. Yang B. Perubahan corak pendidikan. Dampak negatif. A. Komersialisasi pendidikan. B. Bahaya dunia maya. C. Ketergantungan. D. Mahalnya biaya pendidikan. Dalam era globalisasi ini, Indonesia harus melakukan reformasi dalam proses pendidikan dengan tekanan menciptakan sistem pendidikan yang lebih komprehensif dan fleksibel. Akan tetapi, hendaknya kita bisa bersikap lebih kritis dan kreatif dengan melakukan penelaah terhadap setiap sisi dari globalisasi. Elemen yang menghadapi globalisasi pada pendidikan ialah guru. Keberadaan guru dalam sistem pendidikan sangatlah penting. Guru pada dasarnya sebagai pengajar atau pendidik yang dituntut untuk membimbing murid-muridnya dalam peningkatan moral dan pengetahuan agar kualitas pendidikan Indonesia semakin baik. Guru orang yang bertanggung jawab atas murid-muridnya, dan guru juga harus siap menghadapi kata kunci pendidikan seperti kompetisi, transparansi, efisiensi, dan kualitas tinggi. Peserta didik murid. Sebagai murid, tugas utama ialah mampu memilah dan memilih segala pengaruh yang masuk dari dampak globalisasi ini. Akses internet yang terbuka luas akan memberikan dampak negatif. Namun sebagai pelajar yang baik harus bisa menggunakan akses internet ini dengan sebaik-baiknya. Orang tua atau wali. Peran orang tua sangatlah penting dalam membimbing anak-anak, mencari tahu segala kegiatan anaknya, dan selalu memberikan perhatian akan membuat si anak tidak terjerumus ke hal negatif. Orang tua juga wajib menasihati atau menghukum bila si anak sudah jatuh ke hal yang negatif. Bab 3, penutup. 1. Kesimpulan. Demikianlah karya ilmiah ini saya buat. Tentu saja karya ilmiah yang saya buat ini masih banyak sekali kekurangan, namun ada hal yang positif di dalamnya. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. 2. Saran. Saya memberikan saran agar masyarakat dan para orang tua memperhatikan keseharian anak-anaknya dalam hal pendidikan, dan pemerintah harus menyiapkan dana
untuk keperluan pendidikan dan menambah beasiswa bagi pelajar dengan ekonomi rendah. Inilah daftar pusakanya. Terima kasih yang sudah mendengarkan karya ilmiah saya. Semoga bisa bermanfaat, dan mohon maaf bila ada kata-kata yang masih terbata-bata ataupun karya ilmiah saya yang belum lengkap. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.